mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, orientasi berpikir dari umat Perjanjian Lama adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Makan, minum, hidup di satu tanah yang tentram, tanpa gangguan musuh, tanpa ada bencana malapetaka, tubuh sehat, dan lain sebagainya. Hampir semua orang tentunya memiliki orientasi berpikir yang duniawi, yang earthly, worldly, duniawi. Tetapi di Perjanjian Lama kita juga menemukan ada orang-orang yang bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaannya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaannya. Pada umumnya, kebahagiaan hidup ditopang oleh pemenuhan kebutuhan jasmani yang terpenuhi. Kebutuhan jasmani yang terpenuhi. Dan untuk itu mereka membutuhkan kekuatan yang bisa diandalkan. Kalau bangsa-bangsa di luar Israel, mereka memiliki dewa-dewa, dan setiap dewa-dewa itu memiliki semacam spesialisasi. Ada dewa perang, dewa kemakmuran, dan lain sebagainya. Tetapi Israel hanya memiliki satu Allah yang mereka sebut sebagai Yahweh. Walaupun dalam pelafalannya mereka tidak menyebut kata itu atau nama itu, tapi menyebutnya dengan kata Adonai, yang artinya my master. Kalau di Indonesia, di timur ini, kita juga ketemu orang-orang yang kalau menyebut nama kita masih pakai maaf ya, maksud saya Bapak. Sebut nama kita misalnya, maaf ya Pak Eras gitu. Biasanya kan Bapak. Waktu menyebut nama Eras pakai minta maaf dulu. Demikian pula orang-orang Yahudi ketika mau menyebut nama Yahweh itu dianggapnya keramat, mereka menyebutnya Adonai, yang artinya my master, majikanku atau tuanku. Inilah yang menjadi andalan bagi bangsa Israel. Andalan untuk kebutuhan jasmani yang terpenuhi. Andalan untuk kebutuhan jasmani yang terpenuhi, saudara. Kalau bangsa non-Israel, mereka memiliki banyak dewa-dewa. Yang dewa-dewa itu memiliki semacam spesialis, saudara. Dewa perang, dewa kemakmuran, dan lain sebagainya. Jadi memang hampir semua orang kebahagiaannya adalah ketika kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Jarang, saudaraku, orang bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Jarang. Dan bisa dikatakan mustahil. Tetapi ada orang yang bisa menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan. Di Mazmur 73 kita menemukan orang yang menjadikan Tuhan kebahagiaannya. Tetapi berhubung keadaan manusia hampir semua manusia waktu itu, dan keadaan manusia si penulis Mazmur itu, maka ia harus dibawa ke dalam satu situasi. Dia harus dibawa ke dalam satu situasi yang ekstrim untuk bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Sebab kalau situasinya tidak ekstrim, tidak bisa. Kalau kita membaca Alkitab, saudara sekalian, tidak banyak, saudara, tidak banyak, atau hampir tidak ada orang yang menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Tetapi tetap ada.
Sebab dalam kitab Mazmur yang bisa mewakili perasaan manusia pada zaman itu, khususnya perasaan umat pilihan Tuhan, saudara, yang bisa berkata di dalam Mazmur pasal 73 itu ayat 25 dan 26, silakan baca dulu. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tuh, tidak ada yang diingin di bumi. Coba cari ayat di Alkitab, hampir tidak ada kalimat ini. Terus, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. iya, tetap ada orang yang masih bisa menjadikan Tuhan kebahagiaannya. Di Mazmur pasal yang lain juga terdapat ayat-ayat yang senada dengan ini. Tetapi Mazmur 73 itu sangat menonjol. Kita tidak bisa membaca dua ayat ini tanpa melihat ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ya. Di Mazmur 73 ini kita melihat kenyataan orang yang menjaga kesucian, orang yang hidup benar, tidak mendapat bagian, kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Ia ada dalam situasi ekstrim. Coba kita lihat dari ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Mungkin kita membaca ayat sebelumnya supaya lebih jelas. Tapi intinya begini, saudara, sebelum saya membuktikan bahwa harus ada situasi ekstrim untuk bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan, orang ini serius mau hidup tulus dan bersih hatinya, itu ayat 1 ya. Tetapi ia dalam keadaan yang tidak beruntung, dalam keadaan yang tidak beruntung dibanding dengan orang fasik. Ayat 3, 4, 5. Orang fasik ini pembual tapi mujur, ya, gemuk, banyak pengaruh, banyak teman. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Maka banyak orang berbalik kepada mereka. Ayat 10 itu, ya. Pengikutnya banyak, begitu maksudnya. Bahkan mereka menghina Tuhan, ya. Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lalu ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya, udah jelas ya saudara, orang ini serius mau hidup suci ya. Terus, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. ya, aku kena bencana maksudnya. Ya, terus. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Seandainya aku berkata seperti itu, ya. Tetapi pasti ada jeritan dalam hatinya. Kenapa aku yang berusaha hidup bersih, kenapa aku tidak menikmati pemenuhan kebutuhan jasmaniku? Seandainya aku mengatakan itu, aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya tidak ada warisan kebenaran. Tidak ada warisan kebenaran untuk generasi berikut. Dan kita meyakini bahwa generasi berikut termasuk bangsa Israel zaman Tuhan Yesus, zaman sesudahnya, dan kita yang memiliki Alkitab ini. Ya. Jika orang ini berkata sia-sia, padahal tidak sia-sia kan saudara? Amin? Nggak sia-sia kan? Kalau aku berkata sia-sia, aku berkhianat kepada generasi berikut. Tidak ada
warisan kebenaran. Itu maksudnya. Terus, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini kan orang yang hatinya dipindahkan di kekekalan. Kalau orang tidak memindahkan hatinya di kekekalan, dia tidak sanggup melihat situasi ekstrim itu. Kenapa orang jahat subur, makmur, ya? Dia tidak akan sanggup, kesulitan untuk mengerti. Tetapi aku melihat kesudahannya. Terus, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kalau pemazmur ini, aku nyaris tergelincir di ayat yang kedua. Aku nyaris tergelincir, hanya nyaris. Artinya nyaris-nyaris binasa. Tapi tidak hancur. Tetapi orang ini hancur. Terus, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana Tuhan juga akan membuat situasi ekstrim dalam hidupmu, supaya engkau tidak mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bagi saudara yang mengasihi Tuhan, ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Ada orang yang diberkati secara finansial, jadi sombong, sewenang-wenang, dihajar, jadi miskin. Celaka kan saudara? Iya, celaka. Tapi celakanya belum fatal. Ini nyaris. Ini termasuk nyaris yang begini. Yang fatal itu diberkati, banyak duit, terhormat, jadi kurang ajar, sombong, sewenang-wenang, tidak takut Tuhan, tidak dipukul, hancur. Saya percaya di antara saudara yang terpilih ini kerannya sedang ditutup atau sedang dibuka. Ditutup, dibuka kecil aja. This gitu. So kalau saudara hari ini punya uang katakanlah 2 triliun begitu. Oke, ini berlebihan, tetapi fakta uang 2 triliun juga bagi orang-orang kaya nggak terlalu banyak sekarang. Oke, punya uang 1 miliar, 1 miliar kecil, 1 triliun. Anda nggak akan di sini loh. Anda mikir bagaimana bangun villa di puncak, bagaimana Anda punya rumah di pantai Sanur. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda harus dibawa ke situasi ekstrim. Kalau di sini ketemu dengan orang yang sudah dibawa Tuhan, selalu ke situasi ekstrim. Jadi nyambung. Sudah dibawa ke situasi ekstrim, ya saya tahu ekstrimnya itu tentu kadarnya itu beda-beda ya. Dan Tuhan juga bijaksana, tidak bikin ekstrim sampai habis, enggak. Tuhan juga mengertilah, Tuhan itu bijaksana. Jadi Tuhan buat Anda punya situasi yang tidak nyaman, tidak berlimpah. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk ini. Sebab manusia kok, rata-rata ini orang di dunia kita, kebahagiaannya adalah jika kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Punya fasilitas, bisa pergi kemana saja, deposito banyak, itu kan nyaman. Lihat depositonya, surat berharganya, hitung-hitung ya 200 miliar, ya tenang, nggak usah kerja, taruh di bank juga udah muntah-muntah saudara, itu kelebihan. Tapi biasanya orang kalau sudah punya uang banyak, mau banyak lagi, diinvestasi kemana? Ada orang yang berkata, nanti kalau aku punya uang 20 miliar aku berhenti, saya taruh di bank, aku cukup gaji. Belum tentu. You punya 20 miliar, you lihat peluang, you pasti pengen yang lain. Kecuali saudara dijamah Tuhan, Anda akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Apakah investasi lagi atau tidak, itu nanti Roh Kudus yang pimpin. Rupa mereka kau pandang hina,
Tuhan mau menghiasi wajahmu. Situasi ekstrim bisa membuat saudara menghiasi diri dengan baik. Tapi ketika engkau berlimpah dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, engkau lupa merias wajah jiwamu. Terus baca ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, kan konyol situasi orang ini. Ia telah menjaga jalan hidupnya supaya bersih. Dia mengerti bahwa orang harus tulus, harus bersih hatinya. Dia berusaha. Kalau dibedah ini ayat per ayat menunjukkan hal itu. Saudara percaya, saya menyimpulkan apa yang benar sesuai dengan pergumulan si pemazmur di Mazmur 73 ini, saudaraku. Benar banget. Tetapi dia dibuat stres. Hatiku merasa pahit. Apa enggak stres, saudaraku? Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini kan orang yang sudah nyaris depresi. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan di dekatmu. Ini antara mau memuji menyembah Tuhan atau mempersalahkannya. Betul nggak, saudara? Sampai seperti hewan artinya hilang akal, tidak mengerti bagaimana menganalisa. Kok bisa begini? Itu begitu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Nah, ini bagus, saudara, ya. Ketika dia tidak punya kesempatan untuk masuk dalam kesenangan dunia, tutup pintu, dunia itu pintu, dia larinya ke Tuhan. Ini kan karena memang dunia kita rata-rata begitu, dan karena kita sebagai manusia dengan keadaan yang sama sebenarnya, tapi karena you mengasihi Tuhan, you dibuat atau dibawa ke situasi ekstrim. Jadi begini, saudaraku, ini pintu ditutup, mau masuk nggak bisa, dia pindah ke sini. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan orang kaya sukar masuk surga, itu benar banget. Karena memang manusia di sekitar kita pada dasarnya kebahagiaannya tertumbuh pada kalau kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Dan kita pun juga punya jiwa yang rusak seperti itu. Saudara, ini kan sebagian masih begitu, cuman belum dibawa ke situasi ekstrim. Tuhan itu luar biasa. Maksudnya tidak semua, ada yang sudah. Tuhan itu luar biasa. Kalau terlalu ekstrim, jadi Tuhan juga tahu, ya udah jangan terlalu ekstrim deh gitu. Tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Makanya, aduh, yuk kita mengasihi Tuhan, yuk gitu. Bagi saudara yang masih dalam masa transisi, jadi berat gitu. Aduh, kenapa ya usahaku begini, usahaku begitu. Saya juga mengalami begitu, saudaraku. Tagihan yang tidak turun sampai 2 tahun, itu cukup membuat tegang pikiran kita. Uang kita sudah nyemplung, uang orang nyemplung, wah, itu kan juga cekot-cekot di kepala. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita lebih tenang. Memang situasi ekstrim ini membuat kita dewasa. Makanya di antara Bapak Ibu saudara ini kan ada yang mengalami guncangan-guncangan dari pengalaman 2 tahun, setahun, 3 tahun yang lalu. Kenapa harus alami ini? Itu Anda orang yang terpilih. Tapi tidak usah buat begitulah Tuhan. Loh, kamu kan nyanyi buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan tidak mengubah jiwamu, batinmu secara intervensi ke dalam begitu. Situasi sekitar yang harus dibuat untuk merubah hati. Misalnya begini, zaman Abraham ketemu Firaun, ya kan? Firaun ambil istri Abraham kan? Dihajar Tuhan, jepret. Firaun bertobat nggak? Bertobat. Firaun langsung panggil Abraham. Ini sebenarnya siapa perempuan ini?
Itu istri saya Tuhan. Loh, kamu dari kemarin don bilang. Kalau kamu bilang kan gak masalah. Udah ambil. Kasih hadiah. Itulah Hagar termasuk di situ, yang akan melahirkan Ismail. Tapi kalau Firaun yang jahat zaman Musa, Tuhan gak buat gitu. Tuhan kasih ular, tongkat Harun jadi ular, terak. Wah, ternyata juga orang-orang pinter lalu ahli nujum Mesir juga bisa terak, tuh bisa juga kan itu. Kasih katak, bisa bikin katak juga. Jadi dibuat situasi itu, lalu Firaun jadi immune. Aku juga bisa. Jadi Tuhan bukan masuk di hatinya lalu bikin dia keras. Situasi dibuat. Aku akan keraskan hatinya. Lalu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau sudah kena bencana, dipanggil Musa. Musa, tolong dah doakan, nanti aku lepaskan kamu. Musa berdoa, Tuhan tolong cabut ini tulah dicabut. Setelah tulah cabut, Musa datang, saya mau pergi. Nggak boleh. Kasih tulah lagi. Musa dipanggil lagi. Musa, doa sama Tuhanmu. Kalau sudah selesai nanti aku suruh keluar. 10 tulah. Tulah. Jadi ntar juga bisa. Ntar juga saya mainin aja. Saya mainin. Tahu nggak Tuhan cerdasnya luar biasa. Karena Tuhan tidak bisa dan tidak mau merombak hati orang itu melanggar hakikat Tuhan. Makanya orang kalau nggak belajar Alkitab teliti ngawur. Allah mengeraskan, gimana caranya? Kenapa dia dikeraskan? Ada ayat sebelumnya, Ia tidak akan melepaskan kamu. Oh, Tuhan mah tahu, bro, nggak usah Tuhan. Saya nih ketemu orang ngobrol, nggak usah Tuhan ya, saya aja. Oh, ini orang nggak bisa diatur, ngerti nggak? Nggak usah Tuhan, kita aja tahu kok. Betul nggak, bro? Loh, amin. Iyalah, apalagi Maha Tuhan yang melihat seluruh sikap tindak hidupnya tiap hari. Tuhan sudah tahu ini orang bandel dah. Kita saja nih, kalau urusan sama saudara nih, tolong dong saudara, lu dong, supaya dia mau udah nyelesain masalah ini. Wah, nggak bisa saudaraku, tolongin dong. Aku kenal dia, nggak bisa. Nggak usah Tuhan, kita aja tahu, bro. Makanya kalau Tuhan melihat Firaun nggak bisa, Tuhan tahu, bukan karena Maha tahu. Nggak usah Tuhan, kita aja bisa tahu, betul nggak? Kalau hidup hari-harinya Tuhan lihat, nggak usah Tuhan, kita kalau hidup dengan orang hari-hari kita juga bisa lihat. Oh, nggak bisa dia. Kalau saudara pedagang, orang belanja, terus cara dia nawar begitu, Anda bilang apa? Orang ini nggak bisa belanja, nggak bisa beli deh, dia nggak akan beli barang ini. Betul nggak? Pengalaman bisa membuat kita tahu dong, bro. Bahkan dari cara dia duduk, dari kerling matanya, dari bahasa tubuhnya kita bisa baca, betul nggak? Apalagi Tuhan, dia tahulah. Gitu kok susah. Tuhan tidak bisa membuat orang ini menjadikan Tuhan kebahagiaannya kalau tidak dibuat situasi ekstrim. Logis nggak, saudara? Logis nggak? Iyalah. Bahkan Rasul Paulus yakin Tuhan akan datang pada zamannya, betul? Sampai jangan kawin lah, pokoknya Tuhan sudah dekat. Tapi Tuhan datang enggak? Enggak. Kenapa? Situasi ekstrim itu membuat Paulus jadi ekstrim. Kok begitu, Pak? Kemungkinan. Tapi kalau saya katakan iya. Iya. Manusia kok. Anda tahu Yohanes Pembaptis yang bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia bisa curiga waktu dia di penjara gini, ngop, setengah mampus. Dia suruh muridnya, coba tanya sama itu Yesus, dia itu Mesias nggak sih? Loh, jenengan yang ngomong, lo sampean yang ngomong kok. Ya tapi kok begitu ya? Makanya Paulus itu ngerti dirinya ini gimana.
Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Dia sadar dirinya ini bisa ditolak. Nah kita kan nggak tahu hidup hari-harinya Paulus. Ada duri dalam dagingku yang dibiarkan Tuhan. Coba apa itu? Ada beberapa kemungkinan sakitnya. Jadi ada ini para teologi nggak tahu gimana dapat dasarnya. Ada semacam sakit ayan. Loh iya, itu dalam analisa teologi ada yang begitu. Sakit mata, sakit fisik karena pernah dilukai. Yang keempat, pengen tahu, dorongan seksnya yang tidak tersalurkan. Kan kemungkinan itu bisa disebut-sebut, bro. Paulus orang pinter, dorongan seksnya juga pasti kuat. Nah itu logika psikologi begitu kan. Dia harus menguasai supaya jangan dia masuk neraka. Makanya kalau nggak ekstrim orang itu nggak bisa bener, saudara. Banyak duit kawin lagi, betul nggak? Loh, banyak duit bisa beli perempuan apa saja. Hah? Bisa nggak? Dibuat miskin, nggak bisa cari duit, bininya yang cari duit. Dia langsung diikat sama bininya. Oh, itu sehat. Aduh, saudara. Kita tuh logis-logis saja ngomong, enggak, yang boten-boten logis. Dan Anda yang punya pikiran logis dan cerdas, amin. Betul nggak? Amin. Kalau orang diberkati secara finansial, jadi rusak, dipukul Tuhan, supaya bertobat. Wah, susah kan? Susah, celaka. Tapi belum celaka total, baru nyaris. Yang total bagaimana? Nggak dipukul. Makmur, sehat, wah anak istrinya bahagia, perhiasannya banyak, wah tasnya ratusan juta, harganya, mobilnya mewah, tiap malam minggu kayak begini, makan-makan, tidak ada teguran. Mengerikan, saudara, mengerikan. Orang kaya dengan banyak duit, wah macam-macam yang mau dilakukan, wah macam-macam, tanpa tanya Tuhan. Dia sudah setengah Tuhan, atau jadi Tuhan. Dengan duit dia bisa buat apa saja. Kalau perlu pendeta pun dibayar. Ayo pendeta dikumpulin, doakan supaya sukses usahaku ini. Wah, bangunin gereja, nyumbang gereja. Kita mendingan tidak punya gereja daripada kita dibantu orang kaya lalu kita disandera, saudara. Betul nggak? Kita nggak boleh dibeli. Kalau dulu saya ya nggak total tapi setengah begitu. Pride-nya sudah ada, tapi ya karena memang tidak militan jadi setengah jual diri juga. Sekarang nggak mau. Mendingan gue gak punya apa-apa deh. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Coba maksudnya apa? Betul gak? Ini kan kalau jadi buku kita ngerti. Kalau cuma satu kalimat maksudnya apa? Melarat kok kemuliaan. Betul gak? Miskin kok kemuliaan. Yang namanya kemuliaan yang sonono, yang pengikutnya banyak, duitnya banyak. Tapi ini kemuliaan yang lain. Makanya orang tidak bisa pilih surga juga dunia, tidak boleh. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, harus salah satu. Tapi ya banyak orang tanpa sadar merasa wajar punya dua Tuhan. Dan lebih jahat lagi kalau gereja seakan melegalisir boleh punya dua Tuhan. Wah Pak, Bu, dunia ini mengerikan Pak. Kita itu terbawa tanpa sadar jadi rusak. Sekarang kita mau menjadi bejana yang agung, yang mulia dalam ukuran Tuhan. Ya, akhirnya memang juga tidak banyak, saudara. Orang yang mau tidak banyak. Yang mau nih, mau sungguh dibawa ke situasi ekstrim. Kalau tidak, kamu sama seperti lingkunganmu. Kalau tidak kubawa ke situasi ini, kamu tidak bisa kurubah. Memang dalam suhu tertentu, seperti besi baru bisa dibengkokkan. Betul? Halo? Dipuanasi itu baru set bisa
Kalau bikin pedang itu, senjata atau panah itu, panasi baru tang tang, panasi lagi itu. Nggak bisa nggak dipanasi. Saudara, yang saya ngomong logis nggak? Logis sekali. Logis sekali. Saya itu melihat ya saudaraku, membayangkan ya, dan itu fakta. Orang sudah biasa ditakuti, dihormati, ya ditakuti, dihormati, sampai nggak mikir bahwa dia bisa ketakutan. Saya membayangkan seperti misalnya Muammar Gaddafi. Kayaknya luar biasa, hebat luar biasa. Dia nggak kepikir kalau suatu kali dia bisa ketakutan, bisa kayak anak kecil. Ya waktu dia masuk gorong-gorong ditarik, pukuli sama orang, dibuang di bak mobil yang bak belakang itu, dipukuli seperti tikus. Dia bilang, aku Muammar Gaddafi. Nggak mau denger, emang lu yang dicari. Sampai dia nggak bisa loh rendah hati, betul nggak? Udah begitu aja masih, aku nih Muammar Gaddafi. Nggak bisa dihabisin. Tahu nggak saudara? Wah, orang udah rusak tuh begitu loh saudara. Ibu-ibu tuh ya kalau biasa bengis, sampai nggak bisa nggak bengis. Sama siapa aja bengis dia. Loh iya. Tapi ketika kemudian dia jatuh sakit, nggak bisa bangun, terus mesti dipapa-papa, itu bengisnya itu digorok dengan paksa. Betul nggak? Iya, digorok dengan paksa. Tapi kalau sudah keterlaluan, ya saudaraku, biar dalam kondisi begitu masih bengis. Makanya bersyukur orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan garap dari jauh-jauh hari. Panasi, teng, 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 teng. Panasi lagi, dias. Panasi lagi, dias. Digerinda gitu, terus dibuat cat. Jadi pedang. Itu dari lempengan setebel ini, 1 cm atau 1,5 cm atau 2 cm. Nggak kepikiran jadi pedang itu cantik. Tidak kepikirkan ditaruh di tempat yang terhormat, dipegang oleh penguasa dari lempengan besi, saudaraku. Aslinya dari tanah, campur lempung. Mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah, kalimat berikutnya, baca. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mau tidak mau kita menghubungkan ayat 25 dan 26. Bahwa kemuliaan itu adalah ketika aku tidak mengingini lagi apapun. Dan yang kuingini hanya satu, Tuhan. Wah, bisa begitu Pak. Sukses hidup kita Pak. Nggak lalu jadi miskin. Nggak lalu jadi miskin. Jadi kalau dulu saya sering begitu sibuk, begitu banyak masalah. Karena kesibukan. Sekarang masalah saya beda sudah. Bagaimana aku berkenan. Selalu berkenan. Saudara mau enggak mempersoalkan ini? Semalam saya doa malam dengan beberapa sahabat. Anda kan bisa melihat bahwa sempurna itu bisa. Makin hari makin bisa. Nanti saudara ya akan mengerti apa artinya takut minta ampun. Ngeri kalau kita bilang ampuni aku. Itu menyakitkan kita, takut. Makanya jangan bikin salah. Yang kedua, kita takut menoleh ke belakang. Aduh, kalau sampai aku masih mau tertarik lagi dengan dunia, aduh, baliknya lagi itu susah sekali. Amin. Udah ngalamin, udah rohani balik lagi. Waduh, untuk jadi bener setengah mati. Saudara. Makanya kalau orang sudah terbelenggu di satu wilayah, keinginan daging, keinginan mata, susah. Ini proses. Tidak dalam sekejap Allah menentukan kamu selamat, kamu binasa. Tidak begitu. Ada perjuangan. Dan kalau saudara sungguh-sungguh jadi orang yang benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan,
Tuhan pun tidak permalukan saudara. Amin. Iya, memang dibawa ke situasi ekstrim, tetapi Tuhan pasti pelihara kita. Dan sampai kita bisa dipercayai Tuhan, apapun yang kau minta dalam namaku kuberikan. Betul? Itu bukan sembarang orang asal dalam nama Yesus minta dikasih. Alibaba kali yang menemukan satu kata sandi untuk bisa membuka harta karun. Itu enggak begitu saudaraku. Tetapi jarang loh saya temukan orang yang hidupnya ini adalah kekayaannya Tuhan. Hidupnya itu artinya dirinya, hartanya, kepintarannya, semua yang ada padanya adalah kekayaan Tuhan. Jarang. Nah, orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa dirinya, hidupnya, kepintarannya, talentanya, semua hartanya itu kekayaan Tuhan, baru bisa berkata ini. Baca. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Iya, aku tidak punya bagian apa-apa. Tuhan bagianku, dan aku milik Tuhan sepenuhnya. Ini kata-kata ini kan kata-kata verbal ya. Kadang-kadang hanya menjadi fantasi atau imajinasi. Praktekkan saudaraku. Praktekkan. Berjuanglah untuk mengalami Tuhan. Berjuanglah supaya Tuhan yang kita percakapkan menjadi hidup di dalam hidupmu. Menjadi hidup di dalam hidupmu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wah, betapa bahagianya kalau kita sampai pada level ini, saudara. Betapa bahagianya kita. Tapi perlu perjuangan. Nah, kalau anak-anak muda ya, artinya usia 25, 26, 30 atau mungkin masih 20 mendengar khotbah ini lalu praktek, waduh. Nanti seumur kita, seumur 50, 56, waduh, betapa hebat orang-orang itu. Makanya harus dari muda mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Makanya itu guru-guru sekolah minggu, aktivis remaja pemuda harus membawa misi Tuhan yang Tuhan percayakan. Ya, suara kebenaran seperti ini atau ya mesti mereka dengar. Ayat 27 28 kita sudahi, ayo baca. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya tidak bisa membahasakan dengan lengkap, tetapi saya mengerti saudaraku satu hal. Kalau dulu 10 tahun, 5 tahun, apalagi 15 tahun yang lalu, saya berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu. Itu beda dengan sekarang kalau aku berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu. Beda. Kalau hari ini kita berkata, aku berlindung kepadamu Tuhan, karena engkau satu-satunya kebahagiaanku. Kalau dulu kan, engkau perlindunganku Tuhan. Ya kalau engkau gak melindungi aku, usahaku gak berhasil, pelayananku gak diberkati, engkau perlindunganku Tuhan, engkau kebahagiaanku. Kalaupun kau tidak menyelesaikan masalahku, kalaupun kau tidak menjawab doaku, kalaupun kau tidak memenuhi semua kebutuhanku, tidak masalah, karena engkaulah bagianku. Makanya dikatakan di sini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sudah bisa mengerti maksudnya? Nah, ini kan berbeda sekali dengan yang diajarkan orang, saudaraku. Yang diajarkan begini, khotbah begini. Bagaimana doa yang dijawab? Bagaimana doa yang dikabulkan? Bagaimana menarik hadirat Tuhan? Bagaimana menarik kuasa Tuhan?
Saya nggak bisa ngerti maksudnya apa. Apalagi kalau nanti ada doa pemutusan kutuk-kutuk. Kalau dulu kan itu sudah standar, saudara. Tapi sekarang setelah kita belajar kebenaran begitu banyak ini, jadi aneh, jauh bener, jauh sekali. Tidak bisa kita mengerti hal-hal itu. Kita jadi lihat itu asing. Something wrong ini. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Engkaulah perlindunganku Tuhan. Engkau kebahagiaanku. Dan logikanya kalau Tuhan mempunyai segala kuasa, kemuliaan yang tidak terbatas. Apa sih yang kita takutkan, apa yang kita ragukan, saudara? Jadi kalau kita punya masalah, aku bawa ini masalah kepadamu Tuhan. Terserah bagaimana kebijaksanaanmu. Aku minta petunjukmu, tuntunlah aku apa yang harus kulakukan. Cukup. Yang penting bagaimana hidupku memuliakan Engkau. Bagaimana hidupku benar-benar menjadi alat dalam tanganmu untuk kemuliaan namamu. Ini kan yang mengajar begini bukan sedikit, saudara. Enggak ada. Bukan kita mau mengatakan kita paling benar. Enggak ada. Nah kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, kita kan jadi soulmate-nya Tuhan. Jadi soulmate kita. Ya ampun. Ya kalau kita jadi kekasih Tuhan, kita tidak usah minta juga Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Amin.